Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Aulia Putri Kusnadi dari kelas 12 IPA 2 nomor absen 11. Jadi, dalam video kali ini saya akan melakukan praktikum mengenai daya hantar listrik larutan. Nah, gimana ya praktikumnya? Silahkan simak dan tonton video ini sampai habis ya. Nah, sebelum memulai praktikum ini, kita harus tahu dulu nih apa yang dimaksud dengan larutan elektrolit. Jadi, larutan elektrolit adalah larutan yang memiliki kemampuan untuk mengantarkan arus listrik. Kenapa sih larutan elektrolit ini bisa mengantarkan arus listrik? Nah, karena larutan elektrolit ini molekul-molekulnya tuh terionisasi menjadi ion positif dan juga ion negatif. Hal tersebut yang menyebabkan larutan elektrolit bisa menghantarkan arus listrik. Nah, larutan elektrolit itu terbagi menjadi dua, yaitu larutan elektrolit kuat dan juga larutan elektrolit lemah. Larutan elektrolit kuat itu molekul-molekul terionisasi sempurna atau terionisasi 100%, sehingga daya hantar listriknya pun lebih kuat. Sedangkan pada larutan elektrolit lemah, molekul-molekulnya tidak terionisasi sempurna atau hanya terionisasi sebagian atau kurang dari 100%, sehingga daya hantar listriknya pun lebih lemah dibandingkan dengan larutan elektrolit kuat. Tujuan dari praktikum kali ini adalah yang pertama untuk menguji daya hantar listrik pada beberapa larutan. Yang kedua untuk mengetahui perbedaan daya hantar listrik pada larutan elektrolit kuat, elektrolit lemah, dan larutan non-elektrolit. Alat dan bahan rangkaian alat penguji elektrolit: yang pertama ada 4 baterai, yang kedua ada 2 buah paku, yang ketiga ada selotip hitam, yang keempat ada penjepit buaya yang disambungkan dengan kabel, yang kelima ada kabel, yang keenam ada lampu 1 watt, dan yang terakhir ada papan triplek. Alat dan bahan yang dibutuhkan dalam praktikum: yang pertama ada rangkaian alat penguji elektrolit, kedua ada sendok, yang ketiga ada gelas, kita butuh 7 karena kita bikin 7 larutan, terus ada air, ada garam, gula, kapur sirih, soda kue, sitrun atau asam sitrat, jeruk nipis, dan terakhir ada cuka. Untuk bahannya ternyata ada satu lagi bahan, yaitu adalah sabun, dan juga berarti kita butuh 1 gelas lagi, jadi kita butuh 8 gelas plastik. Pembuatan larutan dilakukan dengan cara melarutkan 200 ml air dengan 1 sendok makan zat yang akan diuji. Dan untuk cuka tidak perlu melarutkan lagi dengan air.
Praktikumnya dimulai. Yang pertama-tama kita tes dulu apakah alatnya bekerja dengan baik dengan cara menyatukan paku di kedua sisi. Lalu pertama-tama kita akan mengambil larutan garam dapur atau NaCl. Kita uji apakah larutan garam dapur bisa menyalakan lampu. Dan ternyata larutan garam dapur bisa menyalakan lampu. Larutan kedua yang akan kita uji yaitu larutan gula. Kita uji apakah larutan gula bisa menyalakan lampu. Ternyata larutan gula tidak bisa menyalakan lampu pada alat tersebut. Selanjutnya, larutan yang akan kita uji adalah larutan soda kue. Kita uji apakah larutan soda kue dapat menyalakan lampu pada alat tersebut. Ternyata larutan soda kue tidak bisa menyalakan lampu. Selanjutnya, kita akan uji larutan jeruk nipis. Kita lihat apakah larutan jeruk nipis bisa menyalakan lampu. Ternyata larutan jeruk nipis juga tidak bisa menyalakan lampu. Selanjutnya, larutan yang akan kita uji adalah larutan sitrun. Kita lihat apakah larutan sitrun bisa menyalakan lampu. Ternyata larutan sitrun pun juga tidak bisa menyalakan lampu. Selanjutnya kita uji larutan sabun, apakah larutan sabun bisa menyalakan lampu. Ternyata larutan sabun pun tidak bisa menyalakan lampu. Selanjutnya kita uji larutan kapur sirih. Apakah larutan kapur sirih bisa menyalakan lampu? Ternyata setelah diuji larutan kapur sirih pun tidak bisa menyalakan lampu. Lalu kita uji larutan cuka. Apakah larutan cuka bisa menyalakan lampu? Ternyata larutan cuka juga tidak bisa menyalakan lampu. Berdasarkan uji coba yang telah dilakukan, didapatkan bahwa pada larutan sabun dan larutan soda kue terdapat cukup banyak gelembung. Lalu pada larutan garam terdapat paling banyak gelembung. Dan pada larutan kapur sirih tidak ada gelembung sama sekali. Selanjutnya diketahui juga pada larutan jeruk nipis terdapat sedikit gelembung. Lalu pada larutan gula tidak ada gelembung sama sekali. Lalu pada larutan sitrun terdapat cukup banyak gelembung. Lalu pada larutan cuka hanya sedikit terdapat gelembung. Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, diketahui bahwa larutan garam dapat menyalakan lampu dan menghasilkan banyak gelembung. Hal tersebut menandakan bahwa larutan garam termasuk ke dalam elektrolit kuat. Larutan elektrolit kuat ini molekul-molekulnya terionisasi sempurna dalam air sehingga ion-ionnya dapat bergerak bebas dan menghantarkan arus listrik. Selanjutnya, berdasarkan data yang diketahui juga, larutan soda kue, sitrun, dan sabun tidak dapat menyalakan lampu namun menghasilkan banyak gelembung. Hal ini menandakan bahwa larutan tersebut termasuk ke dalam larutan elektrolit lemah. Larutan elektrolit lemah ini molekul-molekulnya terionisasi sebagian
sehingga ion-ion yang bergerak bebas tidak sebanyak pada larutan garam yang menyebabkan ketiga larutan ini tidak dapat menyalakan lampu walau menghasilkan cukup banyak gelembung. Diketahui juga pada larutan cuka dan jeruk nipis tidak dapat menyalakan lampu dan menghasilkan sedikit gelembung. Hal ini menandakan bahwa kedua larutan ini juga termasuk dalam larutan elektrolisis lemah. Namun, molekul-molekul yang pada larutan ini terionisasi lebih sedikit daripada ketiga larutan sebelumnya seperti soda kue, sitrus, dan sabun, yang menyebabkan daya hantar listriknya pun lebih lemah, yang ditandai dengan hanya menimbulkan sedikit gelembung. Lalu dua larutan terakhir atau larutan gula dan larutan tepung sirih termasuk ke dalam larutan non-elektrolit. Hal ini ditandai dengan tidak adanya munculnya gelembung dan tidak dapat menyalakan lampu. Hal tersebut disebabkan karena pada molekul-molekul kedua larutan ini tidak terionisasi, sehingga tidak ada ion-ion yang bergerak bebas sehingga tidak dapat menghantarkan arus listrik.